Riman adalah sosok yang akrab bagi semua orang di Pasar Pagi Sukamulyo. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, ia sudah berdiri di bawah pohon ketapang tua, tempat ia biasa memarkirkan sepeda motornya. Dengan rompi oranye kusam dan peluit kecil di lehernya, ia menyapa semua pedagang dan pembeli yang datang. Tak peduli tua atau muda, kaya atau miskin, bagi Pak Riman, senyum adalah modal utama. Karena hidup tak bisa terus dipeluk kesedihan. Ia hidup sendirian di sebuah kamar petak sempit di belakang pasar. Istrinya telah lama meninggal, dan satu-satunya anaknya merantau entah kemana tanpa kabar. Meski begitu, Pak Riman tetap semangat bekerja, menyisihkan recehan demi recehan dari upah parkir yang tak seberapa. Ia juga sering membantu pedagang mengangkat barang tanpa meminta bayaran. Tak heran jika banyak yang menyayanginya, bahkan menganggapnya seperti orang tua sendiri. Namun siapa sangka, di balik kehidupan pasar yang hiruk-pikuk itu, ada kejahatan yang mengintai dalam senyap. Juragan Salim, pemilik gudang beras dan kontrakan yang berada di sisi timur pasar, dikenal sebagai orang kaya baru yang usahanya melesat tajam hanya dalam 2 tahun terakhir. Dulu ia hanyalah pedagang kecil, tapi sekarang kekayaannya seolah tak terbendung. Banyak yang bertanya-tanya, tapi tak ada yang berani bersuara. Aura dingin dan sorot matanya yang tajam seakan memberi peringatan, jangan ikut campur. Salim tak bekerja sendiri. Ia punya anak buah bernama Bowo, pria bertubuh kekar dengan wajah selalu masam. Bowo sering terlihat mondar-mandir di pasar, mengawasi para pedagang yang memungut biaya keamanan untuk Salim. Ia juga dikenal sering mampir ke warung kopi Pak Riman. Tapi siapa sangka, di balik sapaan basa-basi itu, Bowo sedang menilai sesuatu. Bukan hanya usia atau kelemahan tubuh Pak Riman, tapi juga betapa tak adanya yang akan mencarinya jika ia tiba-tiba menghilang. Malam itu, saat pasar sudah sepi dan lampu mulai padam satu persatu, Pak Riman tak pulang ke kamarnya. Ia terakhir kali terlihat berjalan pelan sambil menuntun motornya ke arah belakang pasar. Setelah Bowo mengajaknya ngobrol tentang pekerjaan sampingan yang bisa memberi penghasilan tambahan, esok paginya motor Pak Riman ditemukan tergeletak di dekat tong sampah besar, tapi tubuhnya lenyap tanpa jejak. Kehilangan Pak Riman hanya menjadi obrolan ringan di warung kopi. Mungkin pulang kampung, kata satu pedagang. Atau sakit dan dirawat diam-diam, ujar yang lain. Polisi sempat datang setelah seminggu berlalu. Namun, penyelidikan hanya berlangsung sehari. Tak menemukan apa-apa. Tak ada bukti kekerasan, tak ada saksi mata, dan tak satu pun rekaman CCTV yang bisa menjelaskan kemana perginya lelaki tua itu. Warga perlahan mulai melupakan karena hidup terus-menerus berjalan. Namun, di sisi lain, bisnis Juragan Salim justru semakin menggila. Gudang berasnya menerima pesanan besar dari luar kota. Kontrakan yang tadinya sepi kini penuh disewa oleh pekerja pabrik. Dan uang seolah tak pernah berhenti mengalir. Ia membeli mobil baru, memperluas usahanya, bahkan kabarnya sedang membangun villa di daerah puncak. Semua terlihat terlalu cepat, terlalu sempurna, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang melapangkan jalannya. Apa yang tak diketahui banyak orang adalah bahwa pada malam Pak Riman menghilang, ia sebenarnya dijebak oleh Bowo untuk datang ke sebuah bangunan kosong di belakang pasar. Bekas gudang penyimpanan yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Di sana, dengan ritual pesugihan Jawa kuno yang telah diwariskan dari dukun tua di daerah pesisir selatan, tubuh Pak Riman dicekik dengan seutas kain kapan, dibacakan mantra, lalu dikubur hidup-hidup di samping sumur tua, lengkap dengan sesajen berupa kembang 7 rupa, telur ayam kampung, dan darah ayam hitam.
Salim tahu betul konsekuensi tumbal manusia. Korban harus orang miskin, tak memiliki keluarga, tak dicari orang, dan harus dikubur dalam kondisi utuh, tanpa darah tercecer. Dan yang lebih penting, korban tidak boleh dikuburkan dengan layak. Ia harus tetap berada di tempat ritual, agar arwahnya terperangkap dan tak bisa bebas mencari keadilan. Namun satu hal yang luput dari perhitungan Salim adalah jiwa Pak Riman yang selama hidupnya dipenuhi kebaikan. Arwahnya tak bisa dibungkam begitu saja dari tanah becek tempat ia ditanam. Dari gelap sumur yang menjadi saksi kejahatan manusia, suara tangis dan bisikan mulai muncul, dan arwah itu kini sedang mencari jalan untuk kembali. 2 minggu telah berlalu sejak Pak Riman menghilang. Warga pasar mulai kembali sibuk dengan rutinitas masing-masing, seolah tak ada yang hilang. Namun, saat malam turun dan kios-kios menutup, suasana pasar berubah mencekam. Tukang bersih-bersih pertama yang menyadari ada sesuatu yang tak beres adalah Mang Sardi. Ia mengaku mendengar suara peluit, mirip yang biasa dibawa Pak Riman, berbunyi lirih di dekat deretan motor yang sudah lama kosong. Tapi saat ia datangi sumber suara, tak ada siapapun. Yang tertinggal hanya bau amis dan dingin aneh yang menggigit sampai ke tulang. Lalu datang kejadian yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Siti, pedagang sayur yang biasa buka subuh-subuh buta, melihat sosok putih berdiri di ujung lorong pasar. Sosok itu melompat perlahan dan menatapnya dengan wajah mengenakan kain kapan kusut berlumur tanah. Siti pingsan di tempat, dan sejak kejadian itu, ia tak pernah lagi buka dagangan lebih pagi dari orang lain. Kemunculan sosok pocong tak berhenti di sana. Beberapa tukang parkir pengganti juga mengeluh didatangi sesuatu yang duduk diam di jok motor, menatap mereka tanpa suara, hanya menggeleng pelan ketika ditanya. Ada yang mendadak demam tinggi, ada yang mendengar namanya dipanggil dengan suara berat dan dalam di tengah malam. Kejadian-kejadian ini membuat sebagian warga pasar mulai menghubungkan kembali semuanya. Menghilangnya Pak Riman, bau busuk dari sumur tua, dan kemunculan pocong dengan peluit di lehernya. Namun yang paling aneh adalah perubahan pada tanah dekat sumur belakang pasar. Daun-daun tak mau tumbuh di sana, dan tikus-tikus pasar menghindari area itu. Bahkan anjing penjaga pun menggonggong tanpa henti setiap malam saat melewati sumur tua itu. Seseorang pernah berani menancapkan paku di tanah itu, dan besok paginya ditemukan patah, berkarat, dan hitam seperti terbakar. Ketika mulai muncul keyakinan bahwa ini bukan kejadian biasa, tapi tak semua orang percaya. Bagi Salim dan Bowo, ini hanyalah efek psikologis dari cerita yang dibesar-besarkan. Mereka tidak tahu bahwa roh Pak Riman sedang bangkit. Tidak sekedar bangkit, tapi menyimpan dendam dalam diam. Dendam dari seseorang yang disakiti tanpa alasan, dikorbankan demi keserakahan, dan dikubur tanpa kehormatan. Arwah itu belum selesai, dan ia sedang memilih siapa yang akan ia datangi pertama kali. Orang pertama yang menerima kunjungan itu adalah Bowo. Malam itu ia pulang larut dari warung, mabuk berat setelah menegak arak murah. Di dalam kamarnya yang pengap dan sempit, ia langsung rebah tanpa mencuci kaki atau melepas jaket. Tapi di tengah malam, ia terbangun oleh suara peluit. Peluit itu berbunyi pelan, ritmis, dan terus-menerus, seolah berasal dari dalam dadanya sendiri. Ia bangun dengan kepala berat dan jantung berdebar tak karuan. Saat matanya terbuka penuh, ia melihat sosok itu berdiri di ujung ranjang. Pocong kain kapannya berlumuran tanah dan darah. Wajahnya membiru dengan kedua mata terbuka lebar. Di lehernya tergantung peluit milik Pak Riman. Pocong itu tak berkata apa-apa, hanya menatap dan perlahan menggeleng. Tiba-tiba tubuh Bowo terkunci. Ia tak bisa bergerak.
Lidahnya membeku di dalam mulut. Suara peluit bergema di dalam kepalanya. Semakin keras, semakin menusuk. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh Bowo tergantung di dalam gudang beras Salim. Yang mengejutkan bukan hanya posisinya. Dengan kepala menunduk, lidah menjulur, dan tangan terikat ke dada seolah seperti posisi jenazah pocong. Tapi juga tulisan besar di dinding gudang yang tertulis dengan darah. "Aku belum dikubur." Kabar kematian Bowo tersebar cepat. Para pedagang gempar, apalagi melihat kondisi tubuhnya yang tak lazim. Ustadz setempat diminta datang, dan setelah melihat sendiri keadaan jenazah, ia langsung menyuruh agar Bowo segera dikuburkan tanpa menunggu keluarga. Namun setelah dikuburkan, gangguan tak berhenti. Juragan Salim sendiri mulai diganggu mimpi buruk. Dalam mimpinya Pak Riman berjalan tanpa kaki dengan wajah yang separuh hancur. Mendekatinya pelan-pelan. Tangan pocong itu menunjuk langsung ke wajah Pak Salim sambil berkata dengan suara parau, "Giliranmu belum lunas." Setiap malam mimpi itu berulang. Salim mulai jarang keluar rumah. Matanya merah, tubuhnya kurus, tapi ia tetap tak mau mengakui apa yang telah dilakukannya. Ia bahkan menyuruh orang untuk menyemen area sekitar sumur tua agar tak ada yang bisa menggali. Ia pikir dengan menutup tanah itu, arwah Pak Riman akan berhenti. Tapi yang dikubur tak dengan doa, tak bisa tidur tenang, dan ia akan terus datang satu persatu. Sejak kematian Bowo yang misterius, kehidupan Juragan Salim mulai berubah drastis. Ia tak lagi sering terlihat di pasar atau duduk santai di warung kopi sambil memantau bisnisnya. Ia lebih sering mengurung diri di rumah besar bercat hijau yang terletak di pinggir jalan pasar. Dari luar, rumah itu masih tampak megah, tapi siapapun yang melihat ke dalam bisa merasakan hawa berat dan sunyi yang membekap seluruh ruangan. Setiap malam, Salim mengalami mimpi buruk yang sama. Ia selalu berada di tengah pasar yang kosong, dikelilingi kabut tebal. Dalam kabut itu, ia mendengar suara peluit nyaring, menyayat, memanggilnya berulang-ulang. Dan kemudian, dari lorong-lorong gelap pasar, muncul sosok Pak Riman berjalan tertatih dengan kain kapan robek di sekujur tubuh. Darah mengucur dari lubang matanya, dan tanah menggumpal di dada dan punggungnya. Sosok itu tak bicara, hanya mengangkat tangan perlahan dan menunjuk ke arah Salim, lalu melompat cepat dan menghilang dalam jeritan yang menggetarkan gendang telinga. Gangguan tak berhenti dalam mimpi. Di siang hari, Salim melihat bayangan Pak Riman di cermin, di jendela, bahkan di dalam baskom air. Setiap kali ia menutup mata, suara peluit itu muncul. Istrinya, Bu Sumarni, mulai ketakutan. Ia mendapati suaminya berbicara sendiri, menulis kata-kata aneh di dinding, dan sering terbangun tengah malam sambil berteriak, "Ampuni aku, Man, jangan bawa aku." Ketakutan memuncak ketika malam hujan deras turun dan petir menyambar tiang listrik di belakang rumah mereka. Lampu mati, semua jendela mendadak tertutup rapat. Pintu terkunci sendiri. Salim terkunci di kamar. Ketika ia mencoba membuka pintu, gagang pintu terasa panas seperti dibakar. Di tengah keputusasaan, ia menoleh ke tempat tidurnya, dan di sanalah pocong itu berdiri. Pak Riman atau sesuatu yang menyerupainya, berdiri tak bergerak, kepalanya miring, tangan terikat, tapi matanya menyala merah. Darah mengalir dari peluit yang tergantung di lehernya, dan ia berbicara untuk pertama kalinya. Suara rendah, parau, dan penuh amarah. "Uangmu, darahku." Salim berteriak sekuat tenaga. Dunia menjadi gelap seketika.
Ketika lampu menyala kembali, ia ditemukan istrinya sedang gemetar di bawah ranjang dengan mata melotot dan mulut tak bisa tertutup. Tubuhnya menggigil seperti orang kesurupan. Ia tak bisa bicara. Ia hanya menunjuk ke tembok di mana tertulis dengan darah, "Kuburkan dia."